Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavinia Sabatini dengan NIM 1865106 dari kelas 7A AM. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan investasi. Apa saja itu? Yuk kita simak sama-sama videonya. Baik, langsung saja kita membahas mengenai profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Yami Bersaudara yang beralamat di Jalan Rimbawan Dalam RT 8, Samarinda, Kalimantan Timur. Dan di dalamnya juga terdapat nomor telepon, alamat email, dan media sosial dari PT Yami Bersaudara. PT Yami Bersaudara ini merupakan perusahaan manufaktur. Berikut ini adalah produk dari PT Yami Bersaudara, yaitu sosis dan nugget. Sosis dan nugget merupakan produk makanan yang diolah dari daging, tepung, dan bumbu penyedap. Produk makanan ini adalah makanan cepat saji dan frozen, yang dimana harus disimpan di dalam kulkas agar tidak cepat rusak. Sosis dan nugget dapat dikonsumsi setelah proses penggorengan rendam. Produk makanan ini disukai oleh semua kalangan, terutama anak-anak. Biasanya makanan ini dijual oleh agen dan grosir khusus makanan frozen. Selain itu, biasanya sosis dijadikan bahan pelengkap dalam suatu masakan seperti nasi goreng, capcay, sup. Selanjutnya kita masuk dalam studi kelayakan investasi. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada kemampuan untuk melihat peluang pasar dalam suatu lingkungan rumah, perkantoran, dan sekolah. Karena target kami adalah anak-anak sekolah, anak-anak sekitar umur 4 tahun hingga 10 tahun yang masih suka sosis. Jadi target kami kepada anak-anak, sehingga kami memfokuskan untuk melihat peluang pasar di daerah rumah dan sekolah, serta restoran, karena ada beberapa restoran yang juga menggunakan sosis sebagai bahan tambahannya. Lalu yang kedua, kemampuan untuk memproduksi produk lebih banyak dibandingkan pesaing. Yang ketiga, kemampuan untuk mengembangkan produk yang lebih inovatif dibandingkan pesaing. Biasanya ada anak-anak yang suka keju, jadi kami mengkombinasikan antara keju dengan sosis sehingga dapat dimakan secara bersamaan, supaya anak-anak lebih tertarik untuk membeli. Yang keempat, kemampuan untuk menetapkan harga yang lebih layak dibandingkan pesaing. Kami selalu berusaha untuk menetapkan harga menyesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu yang kelima, kemampuan untuk menyesuaikan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Kami selalu menerima saran dari konsumen supaya kami dapat mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif lagi. Lalu yang keenam, kemampuan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Yang ketujuh, kemampuan untuk menentukan lokasi distribusi produk. Next, yang kedua ada aspek hukum. Item penilaian yang pertama yaitu kemampuan memenuhi syarat untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan. Ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi dan semuanya lengkap dan terlampir. Jadi perusahaan telah menerima surat izin untuk berusaha. Dan yang kedua, kemampuan memenuhi syarat untuk membentuk badan usaha. Perusahaan telah memenuhi berbagai prosedur untuk membentuk badan usaha, yaitu melakukan pengajuan nama perusahaan dan pembayaran melalui sistem pelayanan http ahu.go.id, serta melampirkan akta perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan telah beroperasi di Tanah Merah, Samarinda. Perusahaan telah melakukan pengajuan izin pendirian badan hukum dan melakukan pembayaran PNBP dan sudah mendapatkan NPWP. Lalu yang ketiga, kemampuan pemilik usaha dan badan usaha untuk memperoleh NPWP. Ada 3 dokumen dan semuanya lengkap dan terlampir. Lalu yang keempat, kemampuan perusahaan untuk memperoleh akta pendirian usaha, di mana perusahaan telah memperoleh akta pendirian perusahaan melalui notaris yang telah disahkan oleh Kemenkumham setelah ditandatangan akta dengan notaris. Pemilik perusahaan perlu memisahkan kekayaan pribadi dengan penyertaan modal yang memudahkan dalam akses pembiayaan. Yang kelima, kemampuan untuk memperoleh tanda daftar perusahaan. Ada 5 dokumen dan semuanya lengkap dan terlampir.
Lalu yang keenam, kemampuan perusahaan dalam memiliki keaslian surat-surat kendaraan yang digunakan untuk usaha. Jadi karena perusahaan menggunakan satu kendaraan, ada 3 dokumen yang perlu dilengkapi dan semuanya lengkap dan terlampir. Lalu yang ketujuh, kemampuan perusahaan untuk memperoleh izin gangguan. Ada 5 dokumen dan semuanya lengkap terlampir. Yang kedelapan, kemampuan perusahaan memperoleh sertifikasi dari BPOM terhadap produk sosis dan nugget. Ada syarat penilaian bahan, semuanya terjamin, dan juga syarat penilaian kemasan, keempatnya sama-sama tercantum. Lalu yang kesembilan, kemampuan perusahaan untuk memperoleh sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi perusahaan ini ingin memberikan kepastian dan jaminan kepada para konsumen yang mengkonsumsi produk bersangkutan bahwa seluruh bahan baku dan proses produksi berlangsung secara halal dan telah mengikuti syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi halal pada produk sosis dan nugget akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Lalu yang terakhir, kemampuan perusahaan untuk memperoleh permohonan pendaftaran merek. Ada 4 dokumen yang perlu dilengkapi dan semuanya lengkap terlampir. Next, aspek teknis. Yang pertama, kondisi lokasi bisnis. Jadi lokasi bisnis kami terdapat di Tanah Merah, Samarinda, lumayan dekat dengan pemukiman warga. Lalu air dan listrik tersedia, semuanya lengkap dan tidak mengganggu proses produksi dan juga proses pendistribusian produk. Lalu yang kedua, kondisi proses produksi. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Yang keempat, ketersediaan teknologi dan peralatan. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Item penilaian yang pertama yaitu kemampuan dalam menyelesaikan pembangunan bisnis sesuai dengan waktu yang direncanakan. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga, kemampuan merekrut tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi bisnis yang akan dijalankan. Next, aspek lingkungan. Yang pertama, item penilaian dinilai dari kondisi kompetitor, kondisi karyawan, kondisi barang distribusi, kondisi konsumen, kondisi distributor, agen, dan pelanggan. Dan yang keenam, kondisi budaya atau kebiasaan, kondisi kreditor, reputasi konsumen, kondisi ekonomi, dan juga kondisi politik. Yang terakhir, aspek finansial. Item penilaiannya yang pertama, analisis laba rugi. Yang kedua, analisis modal kerja. Yang ketiga, analisis arus kas. Yang keempat, net present value atau NPV. Yang kelima, net benefit cost ratio atau net BC ratio. Yang keenam, internal rate return atau IRR. Dan yang terakhir, playback period atau PP. Dari aspek finansial ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, disit asumsi. Ada beberapa item yang dari tingkat pertumbuhan ekonomi hingga pajak penghasilan. Dapat dilihat di layar. Lalu hasil produksi sosis dan nugget sebanyak 156.000 bungkus selama 1 tahun. Dengan total investasi sebesar 1 miliar. Dan keuntungan yang diharapkan dari kedua produk tersebut sebesar 15%. Lalu ada item-item yang lain seperti total kredit hingga kepada kemampuan pemerintah secara maksimum. Lalu selanjutnya kita masuk ke sheet yang selanjutnya yaitu aset tetap. Aset tetap ini adalah alat-alat yang digunakan untuk pembuatan sosis dan nugget. Totalnya sebesar 92 juta sekian. Kemudian masuk ke bahan baku dengan total biaya 24 miliar sekian. Lalu ke biaya tenaga kerja dengan total biaya sebesar 735 juta rupiah. Lalu kita masuk ke working capital, di mana working capital cost-nya sebesar 25 miliar sekian. Selanjutnya ke invest dengan total investasi seluruhnya biaya per tahun sebesar 82 juta sekian.
dengan total investasi sebesar 92 juta sekian. Lalu kita masuk ke sheet selanjutnya di prod, dimana total prod cost-nya adalah dari tahun pertama sebesar 5 miliar sekian, di tahun kedua juga 5 miliar sekian, di tahun ketiga 6 miliar sekian, di tahun keempat 6 miliar sekian, dan di tahun yang kelima 7 miliar sekian. Lanjut ke sheet failures. Di sini ada beberapa keterangan yang di dalamnya ada harga jual, hasil produksi, hari dalam bulan, tingkat pertumbuhan penjualan, tingkat inflasi, tingkat bunga kredit, dan pajak penghasilan. Setelah itu juga ada total penjualan dari tahun pertama hingga tahun kelima, di mana mengalami peningkatan dari 4 miliar sekian hingga ke 5 miliar sekian. Dengan total biaya produksi dari 4 miliar sekian hingga ke 7 miliar sekian. Dan total tenaga kerjanya dari 147 juta hingga ke 212 juta sekian. Dan total aktiva tetapnya selalu sama dari tahun ke tahun sebesar 82 juta sekian. Prod cost-nya dari tahun pertama sebesar 5 miliar sekian hingga ke tahun kelima sebesar 7 miliar sekian. Gross profit-nya ini mengalami kerugian. Di tahun pertama mengalami kerugian sebesar 458 juta sekian hingga di tahun kelima mengalami kerugian 2 miliar sekian. Biaya non produksi dari tahun pertama sebesar 491 juta sekian, di tahun yang kelima sebesar 712 juta sekian. Lalu laba sebelum pajaknya di sini sudah mengalami kerugian, jadi minus 949 juta sekian hingga di tahun kelima minus 3 miliar sekian. Laba setelah pajaknya di tahun yang pertama hingga tahun kelima tertera di layar, hingga mendapatkan laba per bulannya di tahun yang pertama sebesar 78 juta sekian, ini mengalami kerugian, hingga di tahun kelima juga mengalami kerugian sebesar 251 juta sekian. Next, sheet cash flow analysis. Di sini ada total dari prosesnya sebesar minus 9 miliar sekian dengan rata-rata sebesar minus 1 miliar sekian dengan tingkat bunga kredit sebesar 19%. Lanjut ke cash flow selanjutnya yang tertera di layar. Di sini mengalami total cost dari tahun yang pertama sebesar 5 miliar sekian hingga tahun kelima sebesar 7 miliar sekian. Ini mengalami defisit ya. Defisit di tahun yang pertama sebesar 5 miliar sekian hingga di defisit tahun kelima sebesar 10 miliar sekian. Lalu kita masuk ke sheet analysis resume. Yang pertama dari payback period PP, dimana ini menunjukkan status yes, dan yang kedua net present value di sini menunjukkan statusnya no. Lalu yang selanjutnya profitability index menunjukkan status no, dan yang terakhir internal rate of return di sini menunjukkan status yes. Jadi ada 2 yes dan 2 no. Berarti perusahaan ini masih harus lebih maksimal lagi untuk mengatur aspek finansialnya supaya perusahaan ini layak untuk berdiri. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata selama video ini berlangsung. Sampai jumpa.